Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Buya, nama saya Husni Mubarak dari Bojonggolong, Susukan. Saya mau nanya nih Buya, udah lama unek-unek dalam hati. Bagaimana dalam keseharian kita itu memakai 4 madhab Buya. 4 madhab kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya udah lama pengen ngingu-kirik Buya. Cuman ya karena saya madhabnya Imam Syafi'i jadi agak gitulah. Ya gitu aja Buya. Sebelumnya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Beni Mubarak. Saya ingin mengatakan jujur saja ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan madhab. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, namanya kan bid'ah. Iya, iya. Nabi nggak pernah kunut, lalu kita kunut disebutnya apa? Bid'ah. Bid'ah. Nabi tidak bermadhab, lalu kita bermadhab, berarti Bid'ah. jujur aja sih. Gitu. Kalau kita melihat itu, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya tidak bermadhab. Madhab-madhab sendiri kan muncul setelah 200 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Mereka sudah nggak pernah ketemu kanjeng Nabi lagi. Dan kemudian apakah bermadhab itu wajib? Enggak juga. Ya, nah Buya nih Muhammadiyah nih. Enggak juga. Iya. Tetapi juga saya memaklumi orang yang bermazhab. Iya, iya. Gitu. Karena persoalannya bahwa orang yang bermazhab sendiri itu secara praktisnya ya. Kalau saya tidak bermazhab, lalu saya berijtihad sendiri, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, membaca ayat-ayat Al-Quran, penafsirannya, kemudian hadisnya berbagai macam musnad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berbagai macam musnad, saya baca semuanya, saya gali semuanya. Percaya tidak? Apapun kesimpulan saya, nantinya sudah dipastikan sudah ada yang mendahului. Betul nggak? Ketika saya berijtihad, menyenggol istri, menyenggol kulit istri tanpa aling-aling, batal atau tidak? Ayatnya adalah aula mastumun nisa. Ketika hasil kesimpulan ijtihad saya, wudu menjadi batal, nyenggol istri, sudah ada yang mendahului, namanya Imam Syafi'i. Kalau hasil ijtihad saya mengatakan tidak batal wudunya, sudah ada yang mendahului, namanya Imam Maliki. Kalau hasil ijtihad saya tergantung nyenggolnya, kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Sudah ada yang mendahului, namanya Imam Hambali. Paham nggak? Saya baca Fatihah atau tidak sholatnya. Kalau saya mengatakan tidak perlu baca Fatihah, yang penting baca surat yang paling gampang. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Sudah ada yang mendahului. Kalau saya katakan harus baca Fatihah, sudah ada yang mendahului. Fatihahnya pakai basmalah enggak? Kalau kesimpulan saya harus baca basmalah, sudah ada yang mendahului. Kalau saya mengatakan tidak perlu baca basmalah, sudah semua selesai. Jadi ngapain saya buang-buang waktu? Nah kalau saya berijtihad lagi, saya nggak bisa setiap malam Senin ngaji, setiap malam Jumat ngaji,
Nggak bisa saya ceramah kemana-mana, nggak bisa saya bikin sajak, nggak bisa ngutuk-ngutuk ayat aja istihad habis waktunya. Dan hasilnya pun sudah ada yang mendahului kok. Jadi efektif nggak? Efektif nggak begitu tuh? Tidak. Itulah sebabnya saya memaklumi kalau ada orang bermadhab. Ya, saya juga bermadhab. Dalam artian bukan berarti saya tidak mampu beristihad. Tapi saya ambil praktisnya saja, percuma bisa juga. Buang-buang waktu saja. Paham nggak? Nah, cuma yang jadi masalah ini adalah langkah berikutnya. Apakah kita boleh bermadhab empat madhab itu? Mau bermadhab silakan, mau madhab Syafi'i silakan, madhab Malik silakan, dipakai semua juga silakan aja, nggak ada masalah kok. Kalau Anda nggak bingung mah, bingung nggak kamunya? Bingung ya, udah ngapain bingung? Ya itu. Nah, tetapi juga yang menekankan harus pilih salah satu mazhab, tidak boleh talfik, juga menjadi masalah juga. Iya, jadi masalah juga. Ya sekarang bagaimana mazhab Syafi'i bisa naik haji kalau nyenggol perempuan batal? Ketika tawaf tidak bisa dihindari, pasti senggolan. Karena laki perempuan nggak ada hijab sama berputar tawaf bareng-bareng, dah pasti nyenggol. Jadi orang yang mazhab Syafi'i dipastikan tidak bisa naik haji. Jadi pindah nggak? Ya pindah. Harus nggak? Ya harus. Nah, tetapi pindahnya itu bukan berarti dengan alasan darurat, bukan. Darurat itu baru dipakai ketika semua mazhab melarang. Tetapi ketika ada mazhab lain yang membolehkan, maka prosedurnya kita pindah mazhab, bukan hukum darurat. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu siapa? Mazhab Maliki, yaitu yang mengatakan bahwa nyenggol perempuan itu tidak batal. Ya, gitu. Karena Imam Maliki mengatakan aula mastumun itu artinya lil musyarakah, senggol-senggolan bukan nyenggol. Lanang nyenggol wadone Nyenggol. Lanang yang ngeremet wadone lanang yang ngerogo wadone ya rogo-rogo remet-remetan yang batal itu. Lo nyenggol aja nggak apa-apa. Itu maksudnya. Karena mula masa itu artinya musyarakah. Ya, maknanya lil musyarakah, saling pegang memegang, saling sentuh menyentuh. Ya itu artinya apa ya? Hubungan seksual. Bercinta. Ya kan? Nah, semacam itu. Sehingga dari bercinta dengan penuh syahwat, ya artinya ya tidak bisa dihindari, akan keluar mani dan sebagainya. Ya kan begitu masalahnya. Kalau nyenggol aja nggak ada masalah itu. Jadi akhirnya Pak, nah kemudian lagi ada larangan pindah mazhab, talfik itu larangan. Ini juga mesti saya jelaskan. Talfik itu tidak boleh ketika menyangkut hukum pidana dan hukum perdata. Karena kalau terjadi talfik pindah mazhab, di situ akan menjadi masalah, yaitu tidak ada kepastian hukum. Umpamanya orang mencuri, kalau mazhabnya mazhab Syafi'i dipotong sampai pergelangan sini, tapi kalau mazhabnya mazhab Syiah cukup jerijingnya saja. Jadi karena ini kasusnya pencurian, maka ke mahkamah Syiah supaya dipotong jerijingnya aja. Kalau mahkamah Imam Syafi'i dipotong setengahnya. Itu nggak boleh begitu tuh. Tapi kalau dalam ibadah mah nggak ada masalah. Kalau ibadah mah tergantung yang Anda yakin. Masa berhubungan dengan Tuhanmu terikat dengan kemazhaban, keyakinanmu. Paham dikit ya? Sholat, wudhu, ya kan? Yang sifatnya ibadah-ibadah seremonial macam itu silakan apa Anda yakini. Saya mazhabnya Syafi'i. Tapi saya kalau mencuci kepala
itu saya cuci semuanya. Wamsahu biru'usikum seluruhnya sampai ke sini. Kalau Imam Hambali langsung telinga, langsung sini, langsung telinga. Semua. Kalau Imam Syafi'i cukup dengan satu jari, tul. Sah. Saya nggak yakin. Saya mau dipaksa, nggak bisa dong. Iya. Tapi kalau Anda yakin silakan, kan gitu. Anda yakin? Sah gitu. Butuhnya. Saya nggak yakin. Maka saya usah seluruhnya. Sesuai dengan mazhab Hambali. Boleh nggak? Ya boleh. Itu masalah ibadah. Kecuali kalau masalah pidana dan perdata. Tidak boleh talfik. Jadi pemahaman talfik ini juga nggak jelas sesungguhnya. Pikirannya semuanya. Bagaimana wudunya Imam Syafi'i, batanya Maliki. Ya terserah kamu itu kalau masalah ibadahmu. Iya. Jadi artinya bahwa hasil ijtihad mereka sendiri juga artinya kan sangat tergantung. Ya, sangat kondisional. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyenggol perempuan itu batal. Ini kan akibat karena beliau tidak bisa memprediksi bahwa nanti di kemudian hari orang haji jumlahnya puluhan juta akan berputar di Ka'bah itu pasti nyenggol. Dikiranya ya angger segitu aja 500 orang saling. Dikiranya. Lah saya yakin kalau Imam Syafi'i lahir lagi pasti di awit mana? Iya, berarti tidak mungkin dong Allah memutuskan nyenggol batal yang berakibat tidak bisa naik haji, kan nggak mungkin dong. Iya. Betul nggak? Nah, itu persoalannya. Jadi ya seperti itu. Kemudian juga dalam zakat, awas, zakat ziro'ah yang wajib dizakati hanya makanan pokok dan bertahan lama, bisa disimpan lama seperti jagung, gandum, apalagi padi, apalagi kismis, ya yang lama kan. Nah, kalau sabrang nggak bisa. Bengkoang, bonteng, apa bonteng? Timun. Timun Ya, suri. timun karena bonteng timun. Bonteng suri, Timun suri. Timun suri. timun suri. Iyalah. Bahasa Indonesia nggak ada bonteng ya? Nggak ada. Nggak ada ya, kurang tuh. Nah itulah. Jadi artinya bahwa di sinilah makanya dulu orang-orang Indramayu yang bermadzhab Syafi'i nanam cabai dapat untung 100 juta ngezakat. Nanam padi dapat 40 juta zakat. Karena padi wajib zakat, kalau cabai enggak ada. Apalagi semangka ya, sampai untung sampai 500 juta yang enggak zakat. Ya kenapa? Karena Imam Syafi'i zakat itu dilihat dari sisi strategi pangan. Ya, artinya bahwa orang kalau nggak punya beras ya mati. Betul nggak? Anda punya cabai 1 ton, tapi nggak punya beras, hidup nggak? Mati. Bisa hidup nggak? Mati. 1 ton cabai nggak punya beras. Saya punya 1 kilo beras. Ayo urupan 1 ton cabai dengan 1 kilo beras. Mau nggak? Mau. Mau. Jadi artinya strategi pangan yang itu sebenarnya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah melihatnya dari perspektif atau sudut pandang keadilan sosial. Makanya apa saja yang tumbuh dari tanah zakat ziro'ah, sekalipun yang nanam codot. Yang nanam apa? Burung.
Iya.